Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya pernah ditanya, apa bedanya surga dan neraka? Saya menjawab bahwa surga itu selalu positif, selalu baik, tidak ada yang negatif. Yang ada hanya sukacita, damai sejahtera, dan cinta kasih. Sementara neraka itu tidak ada yang positif, yang ada hanya negatif. Kebencian, sakit hati, tersinggung, kesedihan, penderitaan, dan sebagainya. Itu berarti bahwa surga dan neraka sudah bisa mulai di dunia ini. Kalau kita selalu positif, melihat penderitaan sebagai jalan menuju keselamatan, sebagai salib yang harus dipikul, dan selalu penuh kasih, pengampunan, syukur, sukacita, harmoni, sinkron, berarti kita sudah mulai hidup di surga sejak kita berada di dunia. Tetapi kalau di dunia ini kita banyak melihat yang negatif, bahkan orang berbuat baik pun, senyum pun kita anggap sebagai ngejek, ya kita sudah mulai hidup di neraka sejak berada di dunia ini. Jadi tergantung kita, karena proses yang membuat kita bahagia, berpikir positif, secara emosional juga positif, ya kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita? Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat, sehingga kita tidak banyak khawatir dan takut serta gelisah, maka kita bisa menghayati kebahagiaan surga di dalam hidup kita yang nyata di dunia ini. Dan itu berarti kita perlu melatih diri untuk selalu berpikir positif, melatih diri untuk selalu mengasihi, bersyukur dalam banyak peristiwa. Dan sebetulnya itu bisa dilatih, karena memang yang mempunyai perasaan ya kita sendiri, yang mempunyai pikiran ya kita sendiri. Tergantung apakah kita menata dan mengatur pikiran dan perasaan kita, atau kita diatur, dibelenggu oleh perasaan dan pikiran kita sendiri. Maka latihannya bukan mengurus sesuatu yang di luar kita, tetapi masuk ke dalam dan menata, mengendalikan, mengatur apa yang ada di dalam. Perasaan, pikiran, hati. Nah, di situ bisa kemudian kita menentukan arah kita mau hidup, menghayati dan menjalani kebahagiaan, rasa syukur dan cinta kasih di dunia ini, atau sebaliknya. Dan memang Tuhan sebetulnya sudah memberi banyak jalan. Yang pertama-tama adalah menyangkal diri, yaitu menolak segala keinginan-keinginan egoistik yang tidak membuat kita bahagia. Tetapi bersyukur, berbuat baik, mengampuni, dan tidak tergantung pada orang lain untuk menjadi bahagia. Atau juga sebaliknya untuk menjadi sedih. Tetapi tergantung bagaimana kita sendiri menata dan mengatur reaksi-reaksi emosional kita kepada apa yang terjadi terhadap diri kita. Kemudian bisa mensyukuri setiap peristiwa sebagai anugerah dan mensyukuri setiap pribadi sebagai berkat dari Tuhan. Kalau ada yang negatif, ya anggap saja menjadi peringatan, menjadi guru kesabaran, menjadi guru kerendahan hati. Kalau ada yang baik, bersyukur sebagai kehadiran cinta Tuhan sendiri untuk kita, meneguhkan kita ketika kita lemah. Kalau ada yang baik sekali, bersyukur karena bisa membuat kita
termotivasi untuk juga meneladan menjadi baik sekali versi kita sendiri. Karena itu kemudian sebetulnya hidup bahagia di dunia ini bisa, menjalani firdaus di dunia ini bisa, tapi sebaliknya juga bisa. Dan itu semua tergantung kita sendiri. Persoalannya adalah ketika kita menghayati hidup kita sebagai surga di atas bumi, seperti dalam doa Bapa kami, terjadilah kerajaanmu di bumi seperti di surga, kita juga sebetulnya menciptakan surga bagi orang lain. Karena ketika kita melihat dan merasa, kemudian berpikir dan kemudian sadar akan kehidupan yang menakjubkan dan kita menghayatinya secara nyata, orang lain merasakan energi positif itu dan terpengaruh, mempengaruhi. Itulah sebetulnya pewartaan akan kabar gembira bahwa Tuhan sudah hadir di dunia ini, Allah menjadi manusia, itu berarti hidup manusia begitu berarti, dan Tuhan sendiri mendatangkan kerajaan Allah di dunia ini. Maka kemudian kita bisa mengikuti teladan Tuhan Yesus, menerima penderitaan sebagai salib yang menyelamatkan, jadi positif. Menyangkal diri supaya yang ada bukan egoisme tetapi cinta kasih. Nah, itu kemudian yang ada adalah cinta, sukacita, syukur dan kebaikan. Kalau di mana-mana kebaikan, sukacita dan syukur, ya kita berada di surga. Tentu tidak sempurna, tetapi itulah surga yang sebenarnya. Kita kemudian bisa menyempurnakan surga kita kalau kita menghayati seluruh hidup kita dengan cinta kasih. Cinta kasih kepada Tuhan, cinta kasih kepada sesama, dan cinta kasih kepada semesta ciptaan yang lain. Maka kita menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Surga kita di dunia ini juga bisa sempurna kalau kita menghayatinya dalam cinta yang sejati. Maka saudara-saudari terkasih, hidup itu sebetulnya menakjubkan dan kita bisa menikmati kehidupan ini dengan penuh rasa syukur, sukacita dan cinta. Dan kemudian bisa mewartakan kepada semua orang bahwa bahagia itu mungkin, bahagia itu menakjubkan, karena hidup itu sendiri adalah anugerah yang luar biasa. Dan menderita itu tidak wajib, tidak harus juga diperjuangkan. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita menyadari betapa Tuhan selalu mencintai kita, tidak pernah menyerah mencintai kita, dan membimbing kita terus supaya hidup sepenuhnya dalam kesempurnaan kasih dan sukacita. Sehingga kita bisa merasakan bahwa dimanapun sekarang atau nanti kita tetap hidup di surga. Karena kita selalu bersama dengan Tuhan yang sangat mencintai kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.